Saya mulai screen ya. Iya, Bu. Ini kalau kita bahas SVM, sebenarnya dia bisa untuk klasifikasi, bisa juga untuk prediksi. Nah, yang nanti di output itu kalau misalkan prediksi gitu, maka prediksinya itu bisa berupa angka. Nah, kalau prediksinya dalam bentuk kategori itu berarti masuk klasifikasi. Contoh misal, saya mau melakukan prediksi kira-kira jumlah pengunjung wisata A, jumlahnya berapa. Nah, itu berarti prediksi angka. Terus kalau nanti saya mau memprediksi kira-kira nanti harga emas itu naik apakah turun, itu berarti masuk klasifikasi. Berarti dataset yang harus kita siapkan, ini datasetnya itu sudah harus ada label. Contoh dataset berlabel, nah ini contoh. Jadi misalkan saya punya dataset, di mana nanti memprediksi apakah dia nanti melakukan pembelian atau tidak, misalkan. Atau dia dikasih bonus atau tidak. Itu berarti datasetnya dikasih tahu mana yang label atau mana yang output dan mana yang sebagai variabel input. Ini kalau misal kita melakukan klasifikasi berarti yang kolom terakhir, kolom purchase itu sebagai kelasnya atau output. Tapi kalau misalkan nanti mau memprediksi angka, kira-kira nanti gaji saya berapa nih? Gitu. Gajinya berapa? Misal. Nah, maka ini bisa dianggap sebagai variabel output atau ini adalah labelnya. Terus yang negara sama usia itu sebagai variabel input. Gitu. Jadi yang pertama kali harus disiapkan adalah dataset. Dataset yang berlabel ya, contoh seperti ini. Ini dataset berlabel. Terus contoh lagi dataset yang lain. Nah ini. Ini adalah contoh dataset yang dimana klasifikasi. Jadi di kolom kelas ini adalah kolom output atau kolom kelasnya atau labelnya. Di mana kelasnya ada dua, yaitu normal sama abnormal. Nah, sedangkan variabel F1, F2, sampai F5 ini adalah kolom variabel input. Gitu. Jadi dataset harus sudah disiapkan. Misal nanti datasetnya belum, istilahnya apa ya, belum siap ya, berarti kita harus menyiapkan dulu variabel apa saja yang dibutuhkan dan harus ada kelasnya. Baik itu kelas yang dalam bentuk kategori seperti ini, atau kelas yang dalam bentuk angka seperti, nah ini contoh. Nah seperti ini. Jadi misalkan saya mau melakukan prediksi gaji, nah berdasarkan pengalaman kerja, nah ini berarti ini adalah year experience, ini kolom variabel input, dan salary ini adalah kolom variabel output. Ini adalah label. Gitu. Dari datasetnya. Terus kalau sudah semua metode jaringan saraf tiruan pasti ada yang namanya training. Di sini training itu tergantung algoritma. Kalau algoritma yang kita gunakan adalah SVM, maka step by step-nya ada perbedaan sedikit dengan algoritma. Misalkan contoh multi-layer perseptron atau mungkin perseptron itu pasti berbeda. Tapi secara garis besar intinya sama, dia akan menghasilkan persamaan ini loh. Yang ini yang atas sendiri.
atau yang ini, yang nomor 5 ini penomoran karena saya ambil dari file lain. Nah, baik itu metode neural network yang multi-layer perceptron atau SVM atau mungkin yang lainnya, pasti dia ada rumus ini, sigma WI kali XI ditambah B. Terus yang beda sekarang adalah karena ini SVM, maka di sini ada penambahan yaitu T. T ini adalah labelnya atau target. Gitu. Terus W ini apa? W adalah bobot. Jadi semua variabel input nanti itu dikasih nilai random. Nilai random bobotnya antara 0,5 sampai min 0,5 atau ada yang mengatakan antara 0 sampai 1. Misal kita menggunakan antara min 0,5 sampai 0,5, ya kita random aja W-nya. Jumlah W ini sesuai jumlah variabel input. Ini jumlahnya sesuai variabel input. Jika variabel input saya contoh tadi ini ada 1 ya variabel input, ya udah, maka di sini hanya cukup W1 kali X1. Udah enggak ada sigma. Gitu. Terus B ini bias. Hampir semua metode yang ada di neural network itu pasti ada bias. Jadi gambarannya sebentar. Saya carikan bukunya. Gambaran arsitekturnya. Nah, ini gambaran arsitekturnya. Jadi hampir semua algoritma neural network ataupun baik itu SVM ataupun perceptron atau multi layer perceptron itu pasti ada yang namanya bias. Jadi di sini ini kan X itu menunjukkan variabel input. Nah, ini X1, X2 sampai X jumlah variabel inputnya. Terus di sini tuh pasti ada bias. Bias di mana nilainya itu 1, tapi bobotnya ya sama, random bobotnya. Maka di sini disimbolkan dengan B gitu. Nah, terus dia akan dihitung. Jadi ini kalau misal Y-nya yaitu output yang saya punya kelasnya ada 2, ada 1, ada 3, ada 4, itu menentukan jumlah node yang di ini kan layer output ya, sebelah kanan sendiri. Nah, itu jumlah node-nya itu di hitungannya jumlah node itu berdasarkan jumlah kelas yang kita punya. Misalkan kelas outputnya ada normal sama abnormal gitu. Maka ya dia akan menghitung, oh kira-kira jumlah node-nya ada berapa. Satu node itu sama aja kalau kita merepresentasikan itu pasti 2 nilainya, yaitu ya atau tidak, atau true atau false. Jadi kalau kelas yang kita misalkan kelas yang kita punya hanya 2, ya udah berarti node yang di sini hanya 1. Tapi kalau kelas kita ada 3, berarti mau enggak mau minimal node-nya di sini ada 2 minimal. Jadi misalkan di sini kan bernilai 2, di sini bernilai 2. Nah, berarti kan hitungannya 4. Nah, kalau 3 kan berarti ini kan minimal 2. Misalkan dipakai 3 juga boleh. Itu jumlah node di output. Jadi pengaruh nanti kelas yang saya punya jumlah node itu bergantung. Intinya saling keterkaitan. Gitu. Nah, bias itu di sini selalu bernilai 1, tapi bobotnya tetap antara min 0,5 sampai 0,5. Seperti itu. Nah, nanti hitungannya, bentar, insya Allah ada kok rumusnya. Bentar.
Nah ini hampir semua ya, hampir semua metode yang ada di jaringan saraf tiruan itu pasti menggunakan rumus seperti ini, persis ya seperti tadi. Cuma bedanya ini ditambahkan TT itu target atau labelnya atau kelasnya. Nah data yang kita punya ada berapa baris, nah nanti itu dilakukan training gitu. Jadi cara kerjanya kita punya data, variabelnya ada berapa, kemudian barisnya ada berapa. Kayak ini, datanya seperti ini. Contoh misal ini ya. Nah, saya punya data ini ada misalkan 11 baris. Terus variabelnya hanya 1. Maka kalau mau menghitung SVM-nya, maka trainingnya itu yang ngitung ini. Berarti W-nya berapa dikalikan ini X1, kan X-nya hanya 1. Terus tambah targetnya ini, apakah lebih dari 1? Kan ini sebenarnya rumusnya itu apakah lebih dari 1 sama apakah kurang dari sama dengan min 1. Kayak gitu. Ini jumlah lebih dari sama kurang dari ini tergantung kelasnya. Gitu. Karena SVM itu dia akan menghasilkan garis apa istilahnya adalah hyperplane ya, ada garisnya. Seperti itu. Nah, ini dihitung misalkan baris pertama dapatlah nilai. Nah, itu akan dicek kira-kira lebih dari atau kurang dari. Kan ini ada rumus ini ya, lebih dari atau kurang dari. Nah, nanti kalau dia dihitung misalkan lebih dari, berarti ada perubahan bobotnya di sini, ada perubahan bobot. Nah, bobotnya berubah terus nanti dihitung baris yang kedua. Seperti itu sampai seluruh data di barisnya dilakukan training. Karena tujuan training itu untuk mengenali polanya. Nah, setelah selesai training, nanti hasil akhirnya, baik itu metode SVM ataupun metode lainnya yang masuk dalam neural network atau jaringan saraf tiruan, itu pasti yang dihasilkan adalah W. Ya, yang dihasilkan ya ini. W-nya, W sama B ini. W sama B. Nah, W dan B inilah yang nanti dipakai untuk testing. Jadi ini kan saya tulis persamaan. Ya. Persamaan. Tapi sebenarnya persamaannya nanti kalau kita tulis ya sama seperti kayak dapatnya W sama B. Atau dapatnya kayak gini. Nah ini, dapat W-nya berapa, terus B-nya berapa. Gitu. Nah, ini kan ada tulisan weight metric atau bobot matriknya. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, nah nanti kalau ada data tes, data yang kita inputkan berapa, hasil persamaan atau hasil dari trainingnya, atau intinya bobot yang kita dapat tadi berapa, nah, dihitung di sini. Rumus hitungannya ya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Atau ya seperti ini. Gini. Nah, terus dicek apakah lebih dari 1 ataukah kurang dari 1. Kurang dari min ya. Min. Seperti itu SVM. Jadi super vektor mesin itu garis kayak gini sebentar. Saya tunjukkan. Nah, nanti dia dapatnya berupa garis. Ini kalau kelasnya ada 2. Jadi di sini kelas sebelah adalah 1, kelas sebelah lagi kelas 2. Jadi ini kan ada tulisan plus 1, min 1. Jadi rumus saya kurang lengkap. Sebenarnya kayak gini. Ini teorinya. Jadi teorinya terkait SVM ya seperti itu. Nah ini ya rumusnya. Ini bobot, ini variabel input, X ini, terus BB itu bias. Gitu. Nanti dapatnya ya persamaan kayak gini. Ini kalau X-nya ada 2 ya. Yang tengah ini X1, X2. Ini kalau X-nya ada 3. X1, X2, X3. Gitu. Kemudian, ininya kenapa kok saya nulisnya menghasilkan persamaan ya? Karena modelnya kan nggak beda jauh kayak persamaan ya ini. Gitu. Sebenarnya yang dapat adalah bobot, weight metric. Gitu. Nah,
Terus biasanya kalau SVM itu identiknya adalah kernel. Kernel itu istilahnya rumus dari ini. Ini kan dapat, maaf, nah ini kan ada WT kali X ya. Nah ini bisa ditambahkan kernel. Jadi nanti kernelnya pakai apa nanti pengaruh. Kalau bobotnya sebenarnya yang dihasilkan tetap sama bobot, cuma bedanya itu kernel. Nah, kernel yang disediakan itu ada istilah kernel linier, nanti ada istilah kernel apa lagi ya? RBF, terus sama kernel polinomial. Ini bahas terkait kernel. Kalau saya disuruh menurunkan rumus-rumus tadi, saya nggak ngerti juga. Kenapa? Karena memang background saya bukan matematika atau bukan ke istilahnya ke sainsnya gitu. Sebentar, saya tunjukkan yang kernel. Nah, ini fungsi kernel. Nah, ini kan tadi ada rumus WT kali X. Nah, di sini itu bisa ditambahkan dengan kernelnya. Nah, nanti kernel itu akan mempengaruhi hasil sebenarnya hasil. Tapi sebenarnya kalau masalah bobotnya ya sama, tetap yang dihasilkan bobot. Cuma yang berbeda adalah nilai untuk perhitungan perkaliannya tadi ada penambahan kernelnya. Nah ini kernel itu mempengaruhi di sini. Terus macam-macam kernel. Nah ini ada linier, polinomial, terus radial, radial basis function atau RBF, sama sigmoid. Yang sering dipakai memang ya ini linier. Jadi linier itu antara nilai X, istilahnya apa? Hasil X ini dengan X transposnya itu intinya sama kan, linier kan sama. Terus kalau yang sigmoid itu nilai X-nya kan sigmoid itu kan melakukan eksponensial, jadi dicari nilai rumusnya dibuat kayak gini. Ini penjelasan kernel. Nah, tinggal kita nanti mau mengimplementasikan ke apa. Kalau diimplementasikan ke apa? Prediksi angka, ya akan berbeda nanti hasil nilai yang dihasilkan dari kernel antara linier ataupun dengan polinomial ataupun dengan RBF ataupun dengan sigmoid. Kalau klasifikasi nggak seberapa kelihatan karena kan hanya kelas ya, nggak hanya intinya yang dihasilkan kelas bukan angka. Kalau angka tetap ada perbedaan digit koma belakang atau seperti itu. Itu terkait teori SVM. Nah, tinggal kita mau mengimplementasikan kemana? Apakah ke angka, intinya itu outputnya berupa angka, ataukah outputnya berupa kelas. Jadi SVM itu data input boleh ya, boleh dalam bentuk kategori, tapi harus dirubah ke angka. Jadi inputannya semuanya angka, karena ada perhitungan ini tadi. Nah, ini ada perhitungan ini tadi. Jadi data yang kita punya itu harus berupa angka semua seperti ini. Maaf, keliru. Nah, kayak gini, harus semua angka. Jika datanya kayak gini, nah ini kan ada negara dalam bentuk kategori ya, maka harus dirubah dulu angka, jadi dibuat ordinal. Misalkan Prancis disimbolkan apa, Spanyol disimbolkan apa, Jerman disimbolkan apa, kayak gitu. Karena SVM itu output boleh kelas kayak gini, kelas boleh juga angka, tapi data input wajib semuanya angka. Jadi kalau misalkan saya punya negara, variabel negara, saya punya variabel jenis kelamin, nah itu boleh dipakai variabel, akan tetapi harus dikonversi dulu ke bentuk angka. Itu masalah datanya. Nah, tinggal nanti kita mengimplementasikannya bagaimana, mau ke apa dan terus seperti apa kayak gitu.
Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Iya Bu, mungkin karena baru awal ya. Jadi bobot yang tadi itu maksudnya yang kayak apa ya Bu? Bobot itu Misalnya kan ini dari itu tadi kalau nggak salah tangkap katanya bobot itu dihasilkan nilainya di training ya, setelah training. kalau Nah, setelah sebelumnya di training, random. Kalau sebelumnya di random. oke. Jadi maksudnya bobot apa maksudnya ya Bu ya? Memang di dalam misalnya di dalam programnya nanti memang sudah terprogram. Jadi kita nggak perlu ngitung bobotnya lagi secara manual atau gimana? Sebentar. Tadi ada gambar. Nah, ini ada W11, terus ada W1, tergantung ini J-nya berapa. Nah, kayak gini. Ini nilai awal itu kita random. Nah, nanti kalau sudah dapat nilai awal random, selanjutnya sudah tidak boleh random. Selanjutnya baris berikutnya, data berikutnya. Jadi ilustrasinya adalah saya punya ini ya data, saya pakai data yang ini data, ini ada 11 baris. Ada 11 baris, berarti iterasinya pasti ada 11 kali. Kemudian kalau ini kita gambarkan dalam bentuk jaringan, nah ini berarti sebenarnya jaringannya cukup hanya satu, X-nya hanya satu, terus Y-nya juga satu. Jangan lupa ditambahkan bias. Bias ini nilai di sininya, di node-nya, ini namanya node, hanya satu, selalu satu. Kalau yang ini itu dinamis. Kalau ini konstanta. Kalau yang ini dinamis. Nilainya sesuai dengan variabelnya. Nilai variabelnya. Berarti baris 1 ya 1,1, baris 2 1,3 dan seterusnya. Nah, terus ini biar bisa terhubung dengan variabel output. Ini kan variabel output. Y. Ini Y. Maka kan harus dihubungkan. Nah, penghubungnya itu namanya bobot. Kayak kita ada apa? Misalkan kita dikasih misalkan tangan kita disentuh benda panas. Nah, itu kan kita pasti akan respon. Nah, respon tersebut itu kan mengirimkan apa ya? Mengirimkan informasi ke otak. Sama, anggap ini adalah otaknya. Terus ini adalah inputan panasnya. Nah, biar bisa masuk ke otak, maksudnya biar terespon oleh otak, berarti kan dia menyalurkan tadi. Nah, untuk menyalurkan kan butuh istilahnya butuh apa ya? Butuh usaha atau apa ya? Bukan usaha sih, apa ya? Butuh kayak tenaga, butuh apa. Nah, itu berarti di sini ada nilainya di sini. Selain ini, selain yang X-nya, selain responnya, maka untuk menyalurkan kan butuh tenaga. Jadi di sini ada nilai. Nah, ini namanya nilainya itu bobot. Gitu. Nah, ke sini agar bisa direspon, maka ini pasti ada nilainya. Sama, kalau bias kan dia nilai yang di sini konstan satu terus, tapi di bobotnya kan bisa berubah-ubah, ya bisa berubah-ubah tergantung nanti kondisinya lebih dari ataukah kurang dari kayak tadi yang di grafik
garis tadi. Apakah lebih dari atau kurang dari sama dengan min 1 kayak gitu. Nah, ini ada bobotnya. Bobot awal itu boleh random. Boleh random. Jadi misalkan rumusnya kan tadi, nah ini rumusnya W kali E plus B plus T, apakah lebih dari sama dengan 1? Kalau awal biasanya dihitung kayak tadi aja. Bentar. Mana tadi ada rumus? Nah, ini ya W0J, ini B, ini sama aja, boleh ditulis B, sama kayak gini. Berhubung hanya 1, ya wes langsung ditulis saja bahwa X1 dikalikan W1 terus ditambah biasnya, saya tulis B, kan berapapun kali 1 kan tetap nilai tadi, terus ditambah nilai targetnya. Nah, ini nanti dicek apakah lebih dari sama dengan 1 ataukah kurang dari sama dengan min 1. Nah, ini awal sendiri berarti W-nya ya kita random. Tapi nanti kalau sudah iterasi kedua, dia W-nya akan mengikuti nilai sebelumnya. Sebelumnya berarti baris 1 berapa W-nya, ada perubahan berapa, itu yang dipakai. Gitu terus sampai iterasinya selesai. Iterasi itu biasanya tergantung berapa kali baca data. Baca data berarti datanya ada berapa, dia akan dibaca setiap baris, setiap data yang kita punya tadi. Kalau nanti datanya sekian ya biasanya iterasinya ya sekian tadi. Gitu. Nah, terus hasil akhir ya bobot yang kita dapat terakhir berapa itu yang dihasilkan. Jadi tujuannya training ya menghasilkan bobot yang terakhir dari baris terakhir atau iterasi terakhir. Gitu. Gimana? Oke Bu, saya udah paham dengan bobotnya. Berarti untuk menentukan bobot yang pertama itu terserah kita atau ada syarat khusus kalau nilainya seperti ini, begini loh nilai bobotnya harus ditentuin. Kalau di buku ini itu menyebutkan antara min 0,5 sampai 0,5 di buku miliknya Bapak Lauren Faust. Tapi ada juga yang menyebutkan di sini bobotnya itu boleh antara 0 sampai 1 gitu. Oh, berarti nilainya itu misalnya W anggap aja ya W pertama itu misalnya 0,1 bisa gitu Bu. Bisa. Oh, kalau dia ranknya dari 0 sampai 1, kalau min 0,5 sampai 0,5 berarti bisa 0,3 atau berapa gitu ya Bu? Kalau bobot awal, nanti kalau yang terakhir biasanya nggak seperti itu, biasanya bisa sampai puluhan, kadang ada sampai negatif juga, tergantung data juga. Makanya di sini kalau datanya kayak ini kan nggak sama ya. Ini dalam bentuk satuan, ini puluhan ribu. Nah, kan nanti otomatis silnya panjang. Maka biasanya ada istilah bahwa ada normalisasi atau intinya itu disamakan satuannya. Tujuannya itu ya biar bobotnya itu enggak terlalu jomplang. Nanti kalau ini dikalikan terus ada perubahan itu bobotnya kan naik gitu. Akan berubah dan perubahannya itu kadang sampai puluhan, ada sampai intinya enggak satuan yang tentang yang awal tadi. Yang awal tadi kan misalkan contoh 0,1. Nah, setelah dilakukan iterasi ternyata sampai baris ke-11 jadinya misalkan puluhan berapa gitu. Nah, biar enggak terjadi seperti itu boleh dinormalisasi dulu. Oh, berarti dinormalisasi. Terus Bu, ini ya Bu, yang bias itu berarti berapapun input yang ada, ini kan cuma satu.
biasnya 1. Kalau inputnya banyak, misalnya 10, biasnya tetap 1. Fungsi Jadi, bias ini untuk apa ya, Bu? Istilahnya untuk menormalkan. Jadi enggak apa ya, bias itu kan, istilah bias itu kan kalau di biologi itu kan kayak pemantulan kayak gitu ya, pemantulan dari misalkan ada apa sinar kemudian ke air lah, kayak gitu kan ada biasnya kayak gitu ya. Nah, berarti kan sama seperti di ilmu biologi tadi, tujuannya itu biar apa ya, intinya itu kan memantulkan, jadi biar nilainya itu enggak terlalu apa ya, intinya kelas yang kita data yang kita punya atau data kelas yang kita punya itu biar tidak terlalu jomplang, misalkan terlalu ke nilainya terlalu tinggi ke misalkan misal ini kalau Y-nya ada banyak kan kemungkinan nanti kalau nilai bobotnya terlalu banyak yang ke kelas satunya kan otomatis seringnya milih ke kelas 1. Misalkan kalau kelas yang satunya nilainya paling rendah kan otomatis nggak terpilih terus kayak gitu. Ini tujuannya nilai bias, jadi biar nggak terlalu apa ya istilahnya itu. Kalau di biologi itu intinya Supaya tidak terlalu melenceng kali ya, Bu. iya, intinya kayak gitu. Tapi sebanyak apapun data input biasanya tetap 1. Tetap 1. Jadi misalkan dan dia dianggap sebagai data input, Bu, enggak ya? Gimana? Dia dianggap sebagai data input enggak ya, Bu? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ini tetap dianggap sebagai bias. Bias saja. Variabel input tetap yang X-nya tadi. Misalkan saya ada contoh kalau data. Nah, ini tadi data ini misal ini saya pakai metode SVM. Berarti kan X-nya ada 5. Ya udah, nanti di sini tinggal nambah X1, terus ini saya geser lagi ke sini. Terus ada X2. Terus ada X3. X4. Terus satunya X5. Ya udah, nanti masing-masing tinggal dihubungkan dan rumusnya ya nanti rumusnya saya tulis lagi. Nah, ini ya tetap dihubungkan ke sini. Udah, ini tetap dihubungkan ke sini. Nah, yang berubah ini rumusnya. Kalau awal kan hanya X1 kali W1. Kalau yang di sini nanti ya dijumlahkan sesuai jumlah variabel input. Berarti X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah X4 kali W4 ditambah X5 kali W5 plus di sini kenapa kok saya hanya nulis bias gini aja? Karena kan ini satu dikalikan bilangan berapapun kan tetap bilangan tersebut. Sehingga ini saya tulis bias gitu aja. Boleh sebenarnya langsung ditulis bobotnya disimbolkan W0 biasanya seringnya. Gitu. Nah, ini nilainya tergantung kita awal.
awal kita kasih nilai awal berapa. Nanti berikutnya ngikuti hasil terakhir di data tersebut. Data tersebut bobot yang dihasilkan berapa, itu dipakai data kedua. Data ketiga dilihat bobot yang data kedua berapa, itu yang terakhir dipakai. Gitu terus. Sampai hasil akhirnya bobotnya akan beda pastinya dengan bobot sebelum awal kita random. Gitu. Gimana? Ada yang saya udah mulai paham. Saya udah mulai paham sampai di situ. Ya. Nah, yang apa untuk melakukan perubahan bobot secara garis besar intinya sama antara metode perseptron, metode multi-layer perseptron atau backpropagation, itu nilai perubahan bobotnya itu rumusnya sebenarnya sama. Sebentar saya carikan. Nah, ini ada rumusnya. Sebentar. Ini kan langsung ke implementasi hitungan. Sebentar. Nah, ini secara umum ini bias ataupun bobot, perubahannya atau intinya dia akan dilakukan perubahan dengan rumus bagaimana ini. Ini kan bobot awal atau bobot yang lama atau bias yang lama dikalikan alfa. Alfa itu nilai learning rate. Learning rate-nya berapa dikalikan min 1 dikurangi. Ini adalah data target ya. Ini itu target. Terus dikalikan X kalau ada X-nya. Kalau nanti ini X keberapa, X ke-1, X ke-2 kan tergantung strukturnya tadi. Ini ya. Jadi kalau saya mau melakukan perubahan bobot yang di sini, berarti X-nya ya X1. Kalau saya mau melakukan perubahan bobot yang ini, berarti I-nya kan X2. Dan seterusnya. Gitu. Secara garis besar sama, rumus untuk melakukan perubahan bobot. Yang sering saya pakai itu yang atas, bukan yang ini. Nah, yang atas ini. Yang gitu. Perubahan bobot ini ya setiap iterasi, setiap baris. Jadi baris pertama selesai dihitung nilainya berapa, terus dia lebih dari ataukah kurang dari. Kalau lebih dari rumusnya kayak gini, ini lebih dari 1. Kalau kurang dari sama dengan min 1, oh rumusnya pakai yang ini berubah bobotnya. Nanti bobot yang ini dipakailah hitungan untuk baris kedua. Gitu terus. Baris ketiga dan gitu terus sampai baris terakhir. Jadi iterasinya itu bisa juga kita setting. Misalkan iterasinya selain berdasarkan data, misalkan data ini 11, berarti kan iterasinya sebenarnya 11. Tapi bisa juga kita setting iterasinya sebanyak 10. 10 itu berarti di random, kemungkinan data yang dibaca enggak data 1 sampai 10 enggak. Tapi bisa juga data ke-1, ke-3, ke-4, intinya hanya 10 kali bisa. Jumlah iterasi itu bisa kita setting. Atau bisa juga ada istilah EPO. EPO itu berarti dia 1 kali EPO itu terdiri dari banyak baris. Banyak iterasi. Jadi iterasinya itu nanti membaca baris-baris data. Jadi misalkan 1 EPO saya terdiri dari 10 iterasi, berarti 1 EPO 10 iterasi. Kalau 2 EPO berarti 20 iterasi. Gitu. Tujuannya biar mengenali polanya kayak apa ini, pola datanya. Kalau orang informatika hanya membaca ke arah situ, biasanya hanya baca dari algoritmanya, selesai, terus hasil biasanya. Ini kan saya punya, misalkan saya sudah selesai dapat bobot, kemudian bobot ini saya pakai untuk data uji,
Nah, nanti data ujinya kan hasilnya dapat nih. Terus untuk menguji akurasi suatu metode ya udah tinggal di cross check antara data yang aslinya dibandingkan dengan hasil yang kita punya dari program atau dari algoritma, selisihnya berapa. Nah, itu hanya dicek dari situ aja. Kalau hitungan lainnya ya tergantung kita ngecek akurasinya pakai metode apa. Tuh, jadi kalau baca atau istilahnya apa ya, belajar suatu algoritma itu selain mempelajari algoritmanya biasanya pasti mempelajari terkait akurasi atau istilahnya bagaimana apa ya istilahnya bagaimana kinerja algoritma. Kalau membaca algoritma ini bagus atau tidak kan pasti ada alat ukur. Nah, alat ukurnya apa nih gitu. Kalau orang informatika hanya sampai situ, nggak sampai kayak ngitung statistik lainnya, nggak sampai ke situ. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Sampai di situ sih saya udah paham Bu, udah mulai paham. Apa sampai ke program belajarnya, maksudnya itu diimplementasikan ke program dan bagaimana intinya. Oke. Iya Bu, yang apa coding di MATLAB itu loh Bu. Sebentar saya nyalakan di MATLAB-nya. Bu, biar lebih gampang saya mudah tahunya di awal pakai yang prediksi aja Bu, yang ada angka-angka. Oh ya. Biar lebih nyambung dulu gitu. Oke, enggak apa-apa. Sebentar, saya contohkan data yang sering dipakai. Ini ya untuk apa ya? Untuk contoh. Iya Bu. Ini jelek. Sakit. Kawan dek, ayo bawa sisir. Ayah, bawa benang. Bentar, saya carikan datanya dulu. Masker mana? Iya Bu. Semua enggak ada. Enggak ada yang masalah. Tapi kali apa deh? Saya sama benar. Enggak habis. Aduh. Lagi. Kapan hari itu saya download data dari BPS. Dikasih tahu agak kena ya? Mau saya pakai gitu maksud saya biar. Tapi jangan minyak. Bentar. Coba kan enggak pakai minyak. Ini justru cowok itu yang minyakan. Tapi jangan disisir. Oh, ini Mana ya? turun. Apa nih? Kali ini, turun. Kali ini. Atau kalau mau ambil masker. Bisa nyelok maskernya. Masker mana? Masker yang baru di sini. Mana bawah? Di mana? Aduh, aku mau. Tapi pakai ini. Ini bahasanya.
Bawah sini nak, kebalik dulu. Yang putih ini di atas, yang putih ini di atas, itu di atas, ini di atas. Aduh, bolak balik. Tak pernah ke bawah lagi masuk. Yang depan juga. Awas, ada mobil di situ. Nah. Saya contohkan data emas. Ini data emas. Di sini ada datanya, ada variabel open, ada variabel high, ada variabel low, sama price. Ini data, seingat saya ngambilnya dari Kaggle, seingat saya. Terus data ini kalau di Excel biasanya cara yang paling mudah itu saya bacanya dalam bentuk Excel aja, nggak perlu dibuat dalam bentuk apa CSV atau apalah satunya biasanya itu. Apa itu ekstensinya itu mat, nah itu. Nah saya biasanya yang paling sering itu langsung dalam bentuk Excel aja. Jadi data ini totalnya ada 9.771 baris. Saya simpan dalam bentuk Excel. Saya taruh di ini di MATLAB-nya. Variabel tadi. Oke, ini ada 4 variabel. Terus sebelum saya menuliskan code-nya atau membaca datanya, saya panggil dulu di folder mana biar enggak nuliskan direktorinya secara detail kayak gitu, biar enggak panjang-panjang. Kita baca tadi filenya di apa gitu. Jadi syaratnya kalau kita berhubungan dengan MATLAB atau sebenarnya dengan bahasa Python juga sama, harus diletakkan dalam satu folder biar memudahkan baca gitu. Jadi antara code sama file datanya dijadikan satu folder aja. Nulis direktori itu kadang juga nanti pengaruh apa benar atau enggaknya. Nah ini sudah saya baca direktorinya kan di sini SVM. Data yang tadi ini emas 4 emas underscore 4 var. Nah, karena nanti saya mau membuat coding di mana codingnya itu biar bisa dipindah-pindah. Kalau di sini itu enggak enaknya dia enggak bisa dipindah. Misalkan saya mau running di PC lain. Nah, kalau di sini ya hanya bisa di sini. Tapi kalau dibuat dalam bentuk M file nanti ini filenya saya pindah ke PC lain bisa. Enaknya kayak gitu. Jadi mending buat M file. Data kita dibaca dulu. Tadi file saya kan sudah saya taruh di folder SVM. Nah, nanti file code ini juga saya taruh di sini. Jadi langsung dituliskan nama file emas 4 var. Nah, yang paling enak ya, ini trik yang lain dilengkapi dengan posisi. Posisinya berarti di baris berapa,
terus sampai baris berapa, kolom mana yang digunakan, misal kayak gitu. Itu mempengaruhi nanti. Misalkan hanya ditulis kayak gini itu bisa, cuma kadang ada beberapa yang nggak bisa membaca secara spesifik. Jadi harus dispesifikkan dia ada di baris keberapa yang dibaca. Gitu. Nah, ini karena saya tadi menggunakan 4 variabel, nah di mana variabel output itu saya taruh di kanan sendiri, berarti ini sebagai variabel output, maka saya tuliskan langsung A2 sampai D, barisnya tadi bacanya dia sampai 9772. Udah. Ini sudah dapat nanti file data yang ada di Excel nanti. Ini sudah spesifik. Ini termasuk variabel input dan output. Nah, nanti yang mau digunakan sebagai ini ya. Nah, ini kan harus lengkap ya, mana yang label harus tahu. Berarti ini juga harus diketahui mana yang variabel output, mana yang variabel input. Berarti X-nya semua baris, ini baca semua baris. Nah, kolomnya berarti kolom 1 sampai kolom ke-3. Kalau di MATLAB, indeksnya dimulai dari 1. Jadi, misalkan saya punya tadi kolomnya 4, ya udah bacanya tetap ini adalah indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Gitu. Setiap bahasa pemrograman beda baca indeksnya. Terus T itu berarti tadi target atau labelnya. Kalau labelnya tadi ini semua baris, kemudian kolom terakhir, langsung aja 4. Gini. Kalau sudah selesai, kita proses training. Nah, trainingnya, karena kita kan menggunakan MATLAB ya, sebenarnya itu sudah disediakan fungsinya. Secara algoritmanya tadi sudah saya sampaikan step by step-nya. Tapi kalau di sini langsung aja kita panggil fungsinya. Fungsinya adalah svm train atau ini ya, fit csvm ini fit csvm. Nanti misalkan kalau saya mau yang regresi ya bisa dicari langsung sendiri yang SVM regresi. Kemungkinan berbeda nanti hasilnya. Nah, ini regression SVM atau ini lebih baik kita gunakan fungsi yang disupport. Jadi ini yang disupport ya, fit R SVM, jadi regresi. Kalau yang linear regresi kan fit linear kayak gini. Kita ngikuti ini aja, pakai yang ini. Tadi fit R SVM. Kita buat modelnya dulu. Model itu adalah hasil dari trainingnya. Variabel ini nanti menampung semuanya yang dihasilkan dari training. Fit R, SVM, kemudian kita baca datanya X-nya apa, karena tadi saya simpan dengan variabel X, ya udah X, terus targetnya apa, saya simpan dengan variabel T, ya udah tulis saja langsung T kayak gini, udah selesai. Kalau nanti mau, ini defaultnya adalah kernelnya linear ya, nanti kalau mau ngerubah, ya kita ngikuti aja, kita baca dulu, ini kalau kita baca, dia akan menjelaskan semua penjelasan. Nanti saya mau merubah pakai kernel apa di sini dijelaskan. Gitu. Tapi kalau kita mau menggunakan kernel yang sudah defaultnya dari MATLAB, ya kernel linear. Gitu. Selanjutnya, hasil ini nanti kita bisa baca seperti apa W-nya, seperti apa biasnya bisa kita baca. Nah, model ini bisa langsung dipakai untuk prediksi. Jadi, nanti yang saya prediksi baris berapa, contoh ya. Saya tadi data
kan sekian. Nah, misalkan yang mau saya prediksi adalah data dari nih, yang ini ya, sampai terakhir. Berarti 9.750 sampai terakhir. Jadi saya tulis data tes, X-test, sama dengan data. Nah, ini barisnya saya tulis 9.750 sampai terakhir, berarti 9772. Terus kolomnya sama, kolom 1 sampai 3. Nah, data tes ini kan ada sudah targetnya, ini ya targetnya. Yang kolom terakhir. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk ngitung akurasinya kayak apa. Nah, berarti saya tulis target. Targetnya sama barisnya 9750 sampai terakhir, kolom terakhir. Ini nanti akan menghitung ya, intinya ini sebagai inputan, terus dilakukan prediksi, hasil prediksinya nanti dibandingkan terhadap data target. Selisihnya berapa kayak gitu. Untuk tahu akurasi, tujuannya itu intinya untuk mengetahui kinerja dari algoritma SVM ini. Gitu. Nah, terus kita tulis saja langsung fungsi untuk memprediksi yaitu predik. Jadi hasil sama dengan predik itu fungsinya MATLAB. Data saya adalah X-test. Nah, maaf, modelnya tadi dibaca dulu, modelnya ini, X-test. Sudah selesai. Ini sudah dapat nanti, ini sudah menghasilkan data yang kita intinya prediksinya, hasil prediksinya. Nah, untuk menguji akurasinya atau kinerjanya, kita menggunakan rumus apa? Misal kita menggunakan rumus Mae. Ya, tinggal nulis saja rumus Mae kayak apa. Kalau kita nulis sendiri boleh. Misalkan tadi saya nulis apa ya? Nah, ini ada. Kalau ini saya pakai rumus RMSE. Ini ya rumusnya. Rumus RMSE sebenarnya kalau di MATLAB ada juga fungsinya. Cuma saya nggak pakai itu misalkan. Saya nulis sendiri. Jadi data Y itu adalah data aktualnya. Sedangkan yang Y caping itu hasil prediksinya. Maka ini bisa langsung kita hitung manual di MATLAB. Caranya error sama dengan 0. Dia kan masih 0. Terus dia nanti ada iterasi, kan dia baris 1, kedua, ketiga, sesuai jumlah data tesnya. Jadi kan ada iterasinya. Maka saya cari dulu berapakah baris sama kolomnya. Awas terus sepeda, Oke, ini untuk melakukan iterasinya. Kemudian saya ngitung error sama dengan error yang terakhir. Ditambahkan ini rumusnya sigma. Ini ya. Sigma itu kan dijumlah. Berarti plus kurung buka data aktualnya yaitu di target dikurangi data hasil prediksi. Saya simpan di variabel hasil karena di sini itu enggak ada perkalian kuadrat ya. Jadi langsung saya tulis 2 kali aja. Oke, ini menghitung RMSE. Nah, RMSE kan ada akarnya. Berarti ini dicari akarnya. Dan ini ada di sesuai jumlah barisnya nanti. Udah.
Nah, sedangkan RMSE-nya adalah sama dengan akar itu sama dengan SQRT ya, berarti SQRT sama di sini SQRT. Bentar saya cek, saya agak ragu SQRT. Ya betul, square error dibagi jumlah data. Nah, ini rumusnya tadi kan per n itu jumlah data saya. Jumlah datanya berarti n. Oke, selesai. Ini nanti dapatlah selisih errornya berapa total. Tapi kalau per baris ya berarti ngeceknya yang di sini, yang baris 11. Coba running. Ini datanya nggak sesuai. A, B, C, D. A2, D. Oh, ini jumlah indeksnya sebentar. Nah, ini yang dihasilkan model. Kalau kita cek modelnya, nah ini bobotnya. Nah, ini. Terus, atau dalam, maaf, ini itu data dari apa ya istilahnya menjelaskannya. Yang bobot bukan yang ini ya, salah saya salah. Yang bobot itu yang di sini. Ini yang bias. Nah, ini nilai biasnya. Terus bobotnya itu yang mana ya, baik. Saya bingung antara yang beta atau yang alfa ya. Jadi kalau kita ngecek yang dihasilkan apa, kalau di MATLAB kan banyak ya kayak gini penjelasannya ada sendiri-sendiri. Saya nggak menghafal, saya nggak hafal juga semua ini penjelasannya kayak apa. Tapi untuk nilai bobot dan biasnya itu di sini ini. Ini yang bias, terus yang bobot itu antara yang ini beta atau yang alfa ini, atau yang alfa ini, gitu. Nah, bobot ini nanti yang dipakai untuk menghitung. Terus tadi kan saya ada keliru di ini, di indeksnya. Ini indeks datanya. Kalau datanya indeksnya nggak cocok ya nggak bisa. Kayak ini tadi, ini cara nulis saya tadi ada yang keliru ya nggak mau. Kalau ada tanda merah biasanya error. Untuk mengenali error. Nah, terus ini kan sudah selesai melakukan prediksinya. Hasil prediksinya di hasil. Nah, ini kita cek hasil. Nah, ini nilai hasilnya. Ini berarti
baris 635, maaf, baris ke-1 itu tadi di sini. Jadi saya kan mulainya 9750. Nah ini, kalau hasil yang tadi itu kan di sini 67, saya copy ya, saya copy dulu. Ini hasil yang dari MATLAB. Nah, terus, nah ini, nah maka ini akan dihitung selisihnya. Itu untuk menghitung kinerja, jadi selisihnya berapa. Terus karena rumus yang kita gunakan tadi kan RMSE, berarti kan data asli dikurangi data prediksi, dikuadratkan, ya udah. Ini dikurangi, terus dikuadratkan, terus ditotal di akar kuadrat. Nilai RMSE-nya adalah RMSE. Ini nilai RMSE-nya adalah 20,35. Tapi kalau per data berarti ya tinggal hitung aja. Data aktual kurangi data prediksinya dikuadratkan. Nah, ini. Gitu. Ini kalau ngitung kinerja. Ada yang ditanyakan? Berarti Bu menentukan kan dari sekian data. Terus kan tadi kan Ibu langsung pilih yang 9.750 ke bawah itu data prediksi. Sembarangan, maksudnya terserah kita menentukan prediksi itu. Terserah. Oh, gitu ya Bu. Jadi tidak ada perbandingannya misalnya, atau kalau saya pilih 5 angka terakhir tidak bagus juga ya Bu? Atau gimana misalnya? Boleh misalkan 5 baris terakhir boleh. Atau yang atas-atas juga boleh. Kalau kita mau buat apa ya istilahnya? Intinya kalau kita mau membuat suatu program itu kan perlu diuji coba dulu. Nah, maksudnya itu tujuannya uji coba itu ya kayak gini, ngecek nilai errornya bagaimana, apakah terlalu besar atau enggak kayak gitu. Nanti kalau errornya terlalu besar kan otomatis kalau kita terapkan di misalkan ke sistem kan enggak bagus ya. Maka perlu kayak gini diuji coba istilahnya. Oke. Nah, itu tadi pikiran saya prediksi itu gini loh, Bu. Misalnya itu nilai emasnya kan udah misalnya tadi di terakhir. Jadi kita bisa nentuin untuk besok kira-kira berapa nilainya gitu. Tadi yang saya tangkap prediksi kayak gitu. Sama berarti kalau besok nilainya berapa ya udah berarti kita ngacunya adalah time berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu berarti ya variabelnya nggak ada. Maksudnya itu gimana ya? Sebentar saya tunjukkan. Kalau yang dari buku ini itu, nah ini forecasting. Nah di sini itu menjelaskan bahwa prediksi ya itu ada yang berdasarkan time waktu ini ya time, ada yang berdasarkan kasusnya seperti apa. Nah kalau dulu yang diajarkan ke saya itu berdasarkan dua ini, waktu sama berdasarkan kasus. Kalau yang saya contohkan tadi berdasarkan kasus. Jadi misalkan kalau data harga opennya sekian, data high-nya sekian, low-nya sekian, berapakah harga emasnya misalkan. Nah, ini berdasarkan kasus, berarti variabelnya adalah open, high, low, sama ini price harga. Nah, terus kalau sedangkan yang di buku ini tadi, satunya lagi kan berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu itu dia tidak ada variabel, jadi murni waktu.
contohnya kasusnya ini. Bentar saya tunjukkan. Nah, ini contohnya adalah dia punya penjualan misalkan. Dia tidak menyebutkan penjualan apa, tapi ininya ada penjualan, di mana penjualannya itu dia ada waktu ke-1, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat, waktu kelima. Jadi ini bukan sebagai variabel. Ini bukan sebagai variabel. Jadi di sini nggak ada variabelnya langsung. Jadi kalau saya mau memprediksi periode berikutnya, berarti bacanya adalah periode sebelumnya kayak gitu terus. Ini kalau kasusnya berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan waktu, maka algoritma yang disediakan ya ini, moving average, exponential smoothing, trend projection, kayak gini. Tapi kalau berdasarkan kasus, berarti ini selain ini sebenarnya banyak sih. Cuma waktu di kuliah saya dulu yang dikasihkan hanya ini. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya yang saya maksudkan tadi itu, misalnya untuk menghitung nilai hari esok itu yang belum diketahui, itu time series ya, Bu? Iya. Time series. Oh, jadi tidak bisa pakai dengan SVM? Kalau mau dibuat ke SVM juga boleh, tapi ya tadi tetap harus ada variabelnya. Jadi misalkan saya mau menggunakan metode SVM, tapi ada waktu misalkan bulan, tahun, tetap bisa, tapi itu sebagai variabel. Contoh kayak tadi ada data. Bentar. Ini. Tadi saya punya data harga barang. Ini data dari BPS, saya ngambilnya ini dari BPS. Terus ini datanya tahun 2014, 2015, 2016. Maka ini bisa juga dibuat metode SVM, tapi harus tahu juga bahwa mana yang sebagai variabel input dan mana yang sebagai variabel output. Gitu. Misalnya yang saya pakai variabel inputnya adalah jenis ini, jenis barang. Terus tahun. Nah, kan bisa. Jadi nanti kalau dibuat itu tahu mana yang sebagai X input, mana yang Y gitu maksudnya. Nah, sedangkan yang time series itu enggak butuh istilah X-nya, enggak ada. Jadi langsung datanya langsung diurut berdasarkan waktu misalkan dari tahun 2000 sampai tahun 2021 ya udah langsung diurut kayak gitu toh. Kalau saya mau memprediksi periode berikutnya ya udah bacanya berdasarkan sebelumnya gitu rumusnya. Nah, sedangkan kalau metode selain itu berarti tadi kan yang kausal kan berarti berdasarkan kasus. Maka kita harus tahu mana X-nya, X variabel input dan Y-nya apa kayak gitu. Jadi ini kalau saya buat ini kan tahun ya, tahun kan identik dengan time, waktu. Nah, berarti jenis, tahun, sama harga. Ini X1, ini X2, ini Y. Gitu. Otomatis ini berarti daging, ayam. Saya buat simbol 1. Tahun 2014. Harganya 34.535 misalkan saya bulatkan. Terus masih sama daging ayam. Tapi tahunnya 2015. Harganya 36.695. Saya bulatkan misalkan 696. Masih sama daging ayam tahun 2016. Harganya 38.614. Saya bulatkan. Nah, ini baru jenis 1. Berikutnya daging sapi misalkan saya konversi 2. Berarti 2 tahunnya 2014 harganya 93.044. 2 tahun 2015 harganya 98.460. Gini terus. Itu kalau
ada waktu. Jadi nanti kalau mau memprediksi dengan metode SVM tetap harus tahu X-nya apa. Kuncinya di X dan Y. Karena rumusnya, nah ini kan, maaf, mana tadi rumusnya? Nah ini rumusnya. Kan ada X-nya apa, terus Y-nya apa. Gitu. Oke, Bu. Berarti walaupun time series dan yang kasus tadi itu berarti codingannya sama ya, Bu, yang dipakai ya? Sama. Oke. Maksud saya yang gini loh, Bu. Misalnya tadi kayak yang di harga emas. Tadi itu kan udah ada nilai terakhirnya. Di nilai berapa tadi ya? 9.707 berapa tadi? Nah, maksudnya untuk memprediksi satu angka ke depannya itu nggak bisa, Bu. Hari berikutnya. Hanya satu. Misalnya memprediksi satu hari besoknya gitu. Setelah bisa. itu. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Jadi nanti tinggal inputkan hari itu berapa harga open-nya, berapa harga high-nya, berapa harga low-nya. Nanti terus muncul di sini harga price. Jadi tetap harus diinputkan X-nya apa. Kan ini yang Y. Ini yang Y. Nah, Y akan bisa diprediksi kalau diinputkan dulu X-nya apa, X-nya apa, X-nya apa, gitu. Iya. Maksud saya gini loh, Bu. Kita kan tadi udah training. Terus kita udah prediksi yang beberapa baris yang terakhir ini. Nah, kemudian misalnya harga emas hari ini, misalnya yang tadi itu 515 ini. Kemudian besok kira-kira berapa ya harga emas gitu. Nah, itu bisa kita peroleh harganya, Bu. Itu maksudnya, Bu. Tetap bisa, tapi ngikuti tadi. Kita pakai metode apa? Kan setiap metode kan tetap harus ada variabel inputnya apa, variabel yang harus diinputkan apa. Misalkan kalau berdasarkan waktu tetap sama. Misalkan saya mau memprediksi, contoh ya ini, saya mau memprediksi harga ayam tahun 2021 misalkan. Kan tetap harus diinputkan jenisnya apa, tetap diinputkan X-nya, tahun berapa kan tetap diinputkan. Nah, yang time series, murni time series itu enggak perlu diinputkan tahun, langsung dia berdasarkan periode berikutnya gitu. Datanya beda. Oh, jadi kalau misalnya yang kayak di coding tadi diterusin gitu, Bu, untuk dia nggak bisa membaca inputan dari hari sebelumnya gitu. Jadi supaya bisa memperoleh hasil prediksi satu hari esoknya, misalnya gitu, Bu. Harus diinputkan sesuai variabelnya aja. Jadi misalkan mau memprediksi besoknya gitu, tetap harus diinputkan X1, X2, X3. Jadi inputnya itu harus kita masukkan. Tetap harus kita inputkan. Ini tetap harus kita inputkan X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa. Oh, tidak dihasilkan dari kita tidak bisa menentukan. Misalnya kan kita nggak tahu besok kira-kira low apa tadi itu nilai low-nya, nilai high-nya berapa kan, Bu? Karena kita cuma punya data sampai hari ini. Nah, jadi untuk menginput X1, X2, X3 itu tidak ada cara lain selain kita tentukan sendiri atau bisa diketahui dari training tadi, Bu, dari hasil prediksi yang dari atas tadi. Nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa, kan setiap istilahnya setiap variabel yang kita gunakan itu sebagai acuan gitu. Beda kalau waktu. Atau saya yang salah persepsi ya, Bu? Gimana ya? Jadi kalau nanti misalkan berdasarkan waktu, nah kayak gini, ini contoh berdasarkan waktu. Jadi dia tidak akan membaca ini sebagai variabel input, tidak akan. Dia hanya langsung mengurutkan, kan ini Januari, Februari, Maret, berikutnya Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Jadi kalau saya mau memprediksi
bulan Februari tahun keberapa ya, bacanya ya tahun sebelumnya atau intinya periode sebelumnya gitu toh. Itu time series. Oh, time Tapi kalau berdasarkan kausal kasus pasti dia ada variabelnya tadi. Variabel. Oh, mungkin saya belum bisa membedakan ya, Bu. Jadi ada istilahnya variabelnya. Contoh misalkan harga emas, bentar. Bu, kalau kasih contoh yang time series kayak apa, Bu? Biar bisa saya bandingkan kayak apa, biar ngeh. Kalau contoh time series, nah kayak gini, saya punya data apa? Harga berasnya. Nah ini kan per daerah, maka ini tetap dianggap sebagai kausal. Kausal juga. Kan ada per daerah. Kalau murni hanya tahun, misalkan tahun saja itu sebentar. Ibu ceritain. Kalau ibu sama saya. Nah, kayak gini contoh, ini harga cabai merah. Ini kan ada jenis ya, saya nggak memperhatikan jenis. Saya langsung perhatikan dari bulan aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini bulan, ini harga apa tadi ya, cabai merah. Tadi Januari, Februari, Maret. Oke, ini ada banyak tahun ya. Ini, maaf tadi, ini tahun 2008. Bentar. Ini tahun 2009. Oke, saya ambil lagi. Saya nggak pakai tahun, jadi saya nggak menggunakan variabel tahun. Terus ada lagi data 2010.
Nah, ini 2010 saya pakai. Oke, maka yang dimaksud dengan SVM berarti ini sebagai variabel tetap harus ada X-nya. Ini harga cabai. Oke. Ini adalah X-nya. Jadi nanti kalau digambarkan secara hitungannya, maka tetap kayak gini. Nah, tetap kayak gini. Terus untuk memprediksi, saya mau memprediksi berikutnya, maka berikutnya itu harus tetap diinputkan apa bulannya. Nah, karena variabelnya bulan. Jadi tetap harus ada acuan X. Nah, sedangkan yang time series itu murni, jadi ini nggak diperhatikan. Dan SVM nggak bisa dibuat time series. SVM tetap ada X, harus ada variabelnya. Karena SVM itu miliknya jaringan saraf tiruan di mana layer-layernya tadi. Nah, mana sih gambarnya? Ini kayak gini. Anggap kayak gini. Nah, ini ada layer input, ada layer output. Nah, layer inputnya itu apa yang mau diprediksi? Yang mau saya prediksi adalah bulan ini. Nah, otomatis diinputkan dulu saya mau memprediksi bulan 9. Nanti terus outputnya apa? Gitu. Oh. Iya Bu, jadi seperti ini kan tadi udah sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kita mau prediksi misalnya bulan ke-1, tahun ke-4, misalnya berarti itu inputnya ya Bu? Bulan 1, tahun ke-4 ini kan ya? Kan ini ada 3 tahun ya Bu, 1 sampai 12 kan ada 3 tuh ya? Tapi ini jadi hanya itu yang dianggap input. Tapi ini hanya satu variabelnya, jadi tidak ada tahun, kecuali kalau di sini ditambahkan tahun. Oh gitu. Enggak, maksudnya kalau ini aja Bu, yang Ibu contohkan ini yang bulan 1, 2 sampai 12, terus bulan terulang lagi kan? Bulan 1 sampai 12, terus bulan 1 sampai 12. Nah, kita mau memprediksi nilai bulan 1 lagi gitu. Berarti itu bisa, Bu? Bisa. Jadi nanti diinputkannya di sini bulan 1. apa? Gini. Bulan apa? 1. Nah, bulan 1. Oke, gitu bulan tuh. 1. Oke, nanti dia bisa nemu itu harga yang di bulan 1-nya. Terus kita mau lagi bulan 2 lagi, berarti ketik lagi, masukkan lagi 2. Masukkan input lagi 2, baru ada nilainya. Oh gitu. Terus yang kalau bisa dikodingkan kayak tadi itu berarti pakai kodingan yang itu tadi sama, Bu? Sama. Dengan yang Ibu buat tadi, sama. Sama. Hanya yang berubah di sini variabel X-nya. Ini baca data, harus dilengkapi kolom baris. Terus ini variabel X-nya di kolom berapa? Targetnya di kolom berapa? Kalau ini tetap. Nah, terus yang di sini misalkan saya mau memprediksi bulan 1, ya udah langsung aja dituliskan di sini. 1. Maaf. 1 gini toh. Targetnya. Nah, kalau mau uji akurasi itu harus ada target. Nah, maka kalau ini tidak perlu target, jadi ini dikosongi. Kosong. Ini kosong. Semua ini dikosongi karena kita tidak ada target, tidak bisa ngitung RMS-nya. Gitu. Jadi ini kalau dicoba ke data cabai A2 sampai B37. Cabai 1 var.
Oke. Kolom-kolomnya disesuaikan. Kemudian tinggal di training, nanti hasilnya muncul, yaitu hasil nilainya ini. Nah, sebentar saya pindah ke ini biar muncul. Nah ini harganya 1.858.641. Oh, jadi ini nilai, Jadi ini nilai angka 1 bulan 1 yang di bawah ya, Bu? Ya nggak ada tahun. Ya hanya intinya bulan 1 gitu, Tok. Kecuali kalau di sini saya tambahkan variabel tahun. Maka akan gitu secara berarti. detail. Berarti kalau ditambahkan variabel tahun, misalnya kan tahun pertama berarti 1111 gitu, Bu. Di kolom kedua misalnya X2-nya. Oh, tetap pakai tahun aja. Oh, pakai tahun 2014 gitu. Betul. Oke. Baru nanti di berikutnya nanti 2015. Baru 2016. Berarti nanti ini kan bulan pertama di 2017 misalnya kalau udah di input tahunnya tadi ya. Jadi nanti kalau ditambah tahun maka di sini harus diinputkan lagi. Inputannya tahun berapa ditambahkan. Misalkan saya mau memprediksi bulan 1, tahunnya ditambahkan 2020 misal. Gitu. Ada tahunnya ya. Oke. Oke, Bu, saya udah mulai ngerti. Berarti memang harus kalau SVM harus ada inputannya ya. Maksudnya itu harus ada harus ada. Saya pikir tadi begini, Bu. Tadi setelah berarti menguji prediksi yang ada akurasi tadi itu hanya melihat sejauh mana keakuratan dari data itu ya, Bu. Keakuratan dari metodenya sih. Dari metode SVM-nya gitu ya. Jadi kalau beda lagi dia kalau dengan time series ini kita mau memprediksi sesuatu nilai yang belum diketahui. Iya, dia murni pokoknya berikutnya gitu toh, murni tahun berikutnya enggak memperhatikan variabel apapun. Oh, gitu. Oke. Bu, saya nggak tahu apa MATLAB saya support nggak ya dengan yang SVM tadi seperti yang Ibu coba, karena baru 2013. Kan yang apa tadi yang bisa nggak ya? Caranya yang itu ya. Caranya dicek di ini kan di apa ya, kalau 2013 itu sama atau enggak ya? Intinya di situ ada kayak pencarian kayak gitu. Saya coba carikan, dia akan bisa